Halo sahabat properti semua, kembali lagi bersama saya Alvin Kurniawan dari Jababeka Residence dan tetap di program kita, program S2, di mana kita akan belajar self and self motivation. Bersambung sesuai dengan cerita kita dari podcast saya yang lalu, kita masih bahas bagaimana kita membangun klik dengan customer kita di menit-menit pertama. Karena ini yang paling penting. Kalau kita nggak bisa klik dengan customer kita, gimana kita mau ngobrol panjang sama mereka? Gimana kita bisa closingin customer kita kalau emang itu nggak klik? Klik begitu penting, tetapi kadang-kadang kita sulit membangun klik kalau kita nggak tahu caranya. Kalau kita tahu caranya, kita bisa dengan sengaja membangun klik. Nah, kemarin kita udah belajar bagaimana membangun klik dengan cara membangun kesamaan di sisi suara kita. Ya, dan kali ini saya ingin membawakan teknik yang lain, yaitu membangun kesamaan dari sisi bahasa tubuh. Nah, bahasa tubuh ada macam-macam. Kita boleh sebut apapun, mulai dari ekspresi, mulai dari gestur, mulai dari postur. Ada bedanya ya antara gestur dan postur. Biasanya gestur berkaitan sesuatu yang lebih mikro, mungkin dari gerakan tangan. Ya, kalau postur itu lebih makro, posisi duduk, posisi berdiri. Ya, dan ada banyak macam cara supaya kita bisa menyamakan posisi dengan si buyer kita atau prospek kita. Misalnya dia duduknya apakah tegak dan dia menopangkan tangannya di atas meja, ya, atau mungkin dia bersandar, ya, dan tangannya ditaruh di armchair. Itu pun kita bisa lakukan persamaan. Nah, yang seperti ini itu juga membangun ke alam bawah sadar customer kita, oh bahwa saya klik nih sama orang ini karena merasa sama, ya. Ini caranya, ya. Tapi satu hal yang penting, ketika membangun kesamaan dari sisi postur, gestur atau tepatnya bahasa tubuh, jangan lupa bahwa Anda tidak otomatis harus langsung mengikuti bahasa tubuh calon customer kita langsung saat itu juga. Ini yang harus dihindari. Kasih beberapa waktu supaya tidak dikesan, oh, ini sales lagi ngejek saya nih, gerakan saya diikutin terus. Nah, kita nggak mau itu, ya. Jadi kita kasih beberapa waktu, ya, supaya lebih natural, ya. Biasakan itu jadi kebiasaan kita sehingga ini natural. Memang perlu latihan. Dan tips dari saya, kapan kita harus ikuti bahasa tubuhnya dia? Ketika kita mulai berbicara. Jadi ketika kita masih mendengarkan, baiknya kita diam saja dulu. Tapi ketika bergantian di posisi kita yang mulai bicara, kita bisa mulai ikutin bahasa tubuh customer kita. Nah, itu akan jauh lebih natural. Yang kedua, yang saya ingin menginfokan kepada sahabat properti semua adalah bagaimana kita menyamakan kata-kata. Yang kemarin kita bahas mengenai suara, tapi yang kali ini mengenai kata-kata. Ya, jadi udah ada 3 nih. Ya, sahabat semua. Yang pertama mengenai suara, yang kedua kita bicara bahasa tubuh, dan yang ketiga kita bicara persamaan kata-kata. Banyak istilah yang kita gunakan untuk mengekspresikan perasaan kita, baik itu senang maupun nggak suka, ya, terhadap properti yang lagi kita showing, ya, ataupun brosur yang lagi kita tunjukkan kepada customer kita. Ya, entah itu dia menggunakan kata-kata, wah, show unitnya bagus banget ya. Nah, sales yang cerdas, dia akan menyamakan dengan cara, iya Pak, show unit ini bagus. Jadi ketika dia bilang bagus, kita jawab dengan bagus. Ketika dia bilang spacious, kita juga, iya Pak, memang ini spacious. Jadi kita mengulang dengan kata-kata yang sama. Ketika dia bilang, bagus banget ya, salesnya jangan jawab gini, oh iya Pak, ini show unit memang luar biasa. Jadi nggak klik gitu ya. Walaupun mungkin sama-sama positif, tapi kita mau membangun kesamaan di sini. Ya, gunakan istilah yang dipakai customer kita, dan kita ulangi pakai istilah yang dia mengerti dan dia pahami. Ya, semoga tips ini bisa menjadi inspirasi buat Bapak Ibu semua dan memperbesar peluang closing. Dan tentunya harus jualan di Jababeka Residence. Terima kasih Bapak Ibu, salam sukses untuk kita semua. Bye-bye.